Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade and Investment tanggal 31 Maret 2021. Saya akan melakukan analisa untuk saham dan IHSG untuk besok tanggal 1 April 2021. Oke teman-teman, analisa akan saya mulai dengan IHSG. Hari ini IHSG teman-teman ya tutup di bawah 6.000 di 5985,522. Turun 85,92 poin atau 1,41. Sebenarnya untuk intraday hari ini teman-teman ya, itu turunnya ISG itu tadi sempat lebih dari 2 teman-teman ya. Tadi sempat lebih dari 2. Kalau kita lihat di tick chartnya, dari ISG seperti ini teman-teman ya. Jadi kita lihat tanggal 30 ya, 30 tuh di sini. Oke, maksud saya tanggal 31 nih, teman-teman lihat nih adalah tick chart dari IHSG ya. Jadi IHSG itu opening terus turunnya ini teman-teman seperti ini sampai 5892. 5892. Ya di sini ya, ini tanggal 31 jam 14. Jam 14 tuh 5892, tapi kemudian rebound sampai tutup tuh di 5985. Kalau kita lihat dari posisi support and resist, jadi saya gunakan tren naik ini teman-teman. Tren naik ini saya gunakan untuk melihat koreksinya. Bahwa koreksi hari ini untuk IHSG itu sebenarnya udah ekstrim banget. Kalau kita lihat hanya dari tren ini teman-teman ya, tren merah ini. Beda cerita kalau kita gunakan tren biru. Karena saya memandangnya dari tren pendek. Saat ini saya lihat dari tren pendek aja dulu ya. Kalau dari tren pendek ini, itu IHSG itu ya, yang tren merah ini aja. Atau dari area kuning ini aja ya, area biru ini aja saya lihat. Ini koreksinya itu hari ini itu sampai di 61, bahkan sampai 76. Bahkan sampai retracement ke 7 retracement 76 teman-teman di sini. Jadi koreksinya tuh sampai di sini 76 atau di ya 589-an ya, 5890 yang tadi saya sebut tadi. Namun untuk closing berhasil lagi kembali ke 61. Berhasil lagi kembali ke retracement 61 ya, di sinilah di belum tepat sih tapi di area-area situ. Jadi closingnya di 5985. Ini kalau kita lihat hanya dari tren naik ini terus kita cari koreksi ya. Tapi seperti di live saya sebelumnya yang pagi tadi saya sampaikan juga, kalau kita melihatnya dari tren panjangnya dari bulan bulan Maret tahun lalu ya. Kalau kita lihat dari tren panjangnya dari tahun lalu, koreksi saat ini kan di sini ini masih di dalam area biru ini. Jadi belum sampai 2-3 retracement kalau dari tren panjang. Tergantung dari mana kita melihat trennya kan seperti itu. Kalau dari tren setahun, koreksi ini masih wajar aja. Koreksi IHSG ini masih wajar. Kalau dari tren singkatnya yang hanya tren merah ini aja ya, koreksinya udah ekstrim seperti itu. Karena udah sempat sentuh di retracement 61 turun ke 76. Saya lanjutkan ke saham berikutnya teman-teman ya. Saya tadi pagi udah bahas beberapa saham. Saya hari ini lanjutannya adalah update saham saja. Oke teman-teman, ini yang pertama update-nya adalah Indosat ya. Ini Indosat. Kalau teman-teman lihat Indosat ini barang tidak pernah koreksinya tidak pernah ini ya, tidak pernah dalam. Yang saya bilang koreksinya hanya sampai 38 retracement. Nah, Indosat ini karena sudah tembus dari high-nya, saya gunakan tren turun ini untuk cari resistannya dan untuk mencari targetnya. Saya bilang untuk target dari Indosat ini kalau bisa tembus di high-nya 6.500 adalah di 7.590 atau 7.500-an lah, seperti itu ya. Kondisi untuk Indosat sendiri untuk hari ini, ya dia seperti saham-saham yang lain pada umumnya, dia kembali lagi ke range ini teman-teman. Ke dalam range kota ini, sehingga untuk support resistan dari
Indosat untuk supportnya itu menggunakan 6100. Untuk resistannya menggunakan high-nya di 6500, 6500-an. Itu untuk Indosat. Kita akan lihat apakah ada informasi tambahan untuk Indosat, teman-teman. Indosat ya hari ini asingnya netnya kecil sekali, tidak net sell-nya kecil sekali ya. Jadi sepertinya asing melihat-lihat kondisi saja untuk hari ini. Seperti ini untuk Indosat, termasuk saham yang tidak turun teman-teman ya. Karena closingnya justru malah closingnya adalah positif. Tadi sempat high-nya kan di 6.675. Kalau kita lihat di tick chart dari Indosat, nah seperti ini. Memang sempat dibawa turun untuk Indosat, ya sempat naik ke 6675 ya di sini teman-teman. Di sini terus turun ya. Semua saham ikut kepengaruh dalam kondisi saat ini ya, seperti itu. Selanjutnya adalah saya lanjutkan ke saham TBIG teman-teman ya. Oke teman-teman, ini untuk saham TBIG. Kemarin itu kan bentuk candlenya adalah doji, perlu yang namanya konfirmasi, dan hari ini untuk konfirmasi itu dijawab dengan bentuk candle yang naik ya teman-teman ya. Walaupun untuk TBIG ini sempat turun sampai 1940-an, tapi closingnya di 2070 atau menguat ya teman-teman ya. Closingnya berhasil di atas retracement 50 dari tren naik garis biru yang saya gunakan untuk tren naik. Jadi kembali ke area kuning, area konsolidasi. Untuk support saat ini di 2021, 2020 sampai di 2180. Itu adalah untuk TBIG. Kalau kita lihat TBIG asingnya hari ini banyak melakukan pembelian teman-teman ya. Dari tanggal 5 Maret itu hanya sekali asing melakukan penjualan. Oke, saham berikutnya adalah TOBR teman-teman. Nah, TOBR ini saham ini cukup lama berkonsolidasi di area retracement 61 sampai 50 teman-teman, di area yang saya kotakin biru ini. Dimana di sebelumnya juga ada, di sini ada titik penting ya, ini jadi resistan, terus dia nggak kuat turun. Dan sebelumnya, sebelum naik juga ada konsolidasi di area yang berdekatan dengan harga saat ini. Untuk hari ini untuk supportnya di 1070, 1080, untuk resistannya adalah di retracement 50 atau di 1125. Itu untuk TOWR. Untuk asing ya sebenarnya masih cukup dominan. Hari ini sih tidak banyak melakukan pembelian, sedikit sekali melakukan pembelian ya untuk TOWR teman-teman. Ini untuk Telkom ya teman-teman. Tadi pada saat kita analisa pagi tadi yang live ya, untuk Telkom itu kan sebenarnya tadi pada saat itu sedang di bawah teman-teman ya. Saya ingat itu di bawah waktu itu ya, di kisaran segini lah Telkom, tapi ternyata untuk closingnya itu dari sekitar 3350-an, Telkom itu berhasil naik sampai 3420. Itu untuk Telkom. Jadi pergerakannya jadi masuk lagi ke area ini, padahal tadi pagi kan keluar dari ini garis yang saya bikin ini, garis tren yang saya bikin. Tadi pagi sempat sentuh retracement 50 dari tren turunnya ini. Sempat di bawahnya malahan. Jadi supportnya yang di 3350 tadi pagi sempat dijebol, tapi closingnya membentuk hammer ya. Itu yang salah satunya yang membentuk ISG juga naik ya, karena Telkom cukup besar ininya kapitalisasinya. Untuk asingnya kita lihat juga untuk Telkom. Nah ini asingnya hari ini cukup besar teman-teman ya. Ini kalau kita lihat overall juga masih besar, karena pada tanggal 26 Maret asing ada positioning cukup besar ya. Tanggal ini teman-teman, tanggal 24, 25, 26, 29 tuh asingnya cukup besar masuk ke Telkom ya.
Oke teman-teman, ini saham ini banyak diminta nih, saham-saham yang naik itu banyak diminta analisa, yaitu Sen ya teman-teman. Sentra Tama Telekomunikasi ya, ini banyak dikait-kaitkan ya dengan sektor telekomunikasi yang lagi naik seperti itu kan. Ini kalau kita lihat dari tren naiknya ini ya untuk Sen ini dari Januari, pertengahan Januari sampai saat ini koreksinya ini masih sangat wajar sih, masih koreksi kecil. Secara tren masih perfect bullish. Jadi MA5 di atas MA20, di atas MA200. Saya tarik trennya hanya dari Januari aja. Ini pun masih kelihatan sangat kuat trennya. Saya sih sendiri sekali aja ikut trading kemarin pas dia pullback teman-teman, pas balik di deket MA-nya saya masuk ya. Jadi kalau saham-saham yang lari kencang itu biasanya kalau saya telat itu saya nggak langsung asal beli, tapi saya tunggu sampai ada kesempatan saham-saham itu mulai bersandar di MA5-nya atau 20-nya seperti itu. Di sini kan terlihat kalau model-modelnya dari Chen ini kan ada istirahatnya dia, seperti ini yang saya kotakin ini kan area-area istirahatnya. Ya, sejak kenaikan tanggal 11 Maret tuh belum ada istirahat di MA ininya, MA20-nya. Trending sekali memang sejak breakout di 200. Itu untuk Sen, apakah ada data tambahan yang bisa saya sampaikan? Ya, ini untuk asing sih biasa aja ya, teman-teman. Oke teman-teman, update berikutnya saya jadiin satu Java, Cepin, Main ya teman-teman. Itu karena satu sektor saya jadiin satu aja. Untuk ini teman-teman, ini untuk Java ya. Java kan trennya naik, saya tarik dari tren pas dia koreksi turun ini. Terus karena dia sudah tembus dari high, maka saya gunakan tren turun ini untuk melihat resistannya. Dan sebenarnya karena untuk Java ini udah tembus high-nya di sini, sudah tembus high-nya di 1760-an, maka saya gunakan tren turun ini. Dan sebenarnya untuk Java udah sampai di 2050-an. 2050-an itu adalah target ininya, retrace 161-nya teman-teman. Jadi untuk saat ini ya masih testing area resisten lagi. Area resistennya lagi masih di testing beberapa kali kan. Terlihat 1, 2, 3, 4 kali sudah di testing. Dan sama sebenarnya dengan saham-saham lain, saham ini sebenarnya perlu ya namanya, dia perlu bersandar dulu di MA-nya ya. Kalau saat ini harganya kan closing di bawah MA5. Kalau misalkan marketnya turun, ada kemungkinan kalau teman-teman mau antri ya antri di sekitar MA20, lebih dikit lah di 1850. Itu ya seperti sekarang ini kan, untuk hari ini kan sebenarnya sampai 1870. Tapi closingnya di 1920. Ya area-area yang saya kotakin ini area perkiraan istirahat di MA5, istirahat di MA20-nya. Itu untuk Java. Kemudian selanjutnya karena jadi satu, saya satuin aja. Nah untuk Cepin secara pergerakan kan ya sama, satu sektor kan. Untuk Cepin sendiri saat ini untuk support kita gunakan di 76 retracement aja, karena di sini ya di area ini kalau kita tarik ada banyak. Di sini ada kumpulan candle, di sini ada. Jadi karena hari ini tidak kuat di high-nya itu di 7100 sebagai resisten ya. Karena kalau tadi pagi masih sebagai support, karena nggak kuat ya jadi resisten lagi 7100. Support di terdekatnya ya bisa gunakan aja di 6750. Itu bersamaan dengan moving average 20. Dan bersamaan pula dengan area-area demand ya. Area-area yang diharapkan dapat menolong penurunan dari Cepin ini. Setelah Cepin adalah Main teman-teman ya. Kita bahas sekalian saja. Kalau Main pergerakannya dia tidak se-uptrend Java sama Cepin. Jadi dari sini terlihat untuk Main ini kan sebenarnya masih berjuang nih. Karena dalam turunnya itu, dalam tren turun ini, untuk Main ini, dia masih menembus beberapa resisten dan nggak kuat. Jadi dari sini nih,
di 23 sudah ya bolak-balik 38, 50, 61. Terus turun, terus kemarin sebenarnya udah di atas 50 lagi dari tren turunnya ini, sudah di atas support 780-an. Tapi hari ini nggak kuat, sehingga harganya tutup di bawah EMA 5 dan EMA 20. Berarti kita ambil support di bawahnya aja, di 740 teman-teman. Supportnya 740, resistannya di 780. Area-area bawahnya di area 740 sampai sekitar 700 tuh banyak demand teman-teman di situ. Di sini. Kalau harga sih, kalau besok turun lagi itu kemungkinan akan terjadi dead cross MA5 ke 20. Itu untuk main, update saya untuk Cepin, Main, dan Java. Oke teman-teman, ini update saya untuk IMAS. Ya, di coret-coretan saya sebelumnya, saya kan bikin seperti ini ya, di bentuk triangle seperti ini. Jadi saya itu sudah lama nggak analisa IMAS, berarti itu sudah 1, 2, 3, 4, 5. Sudah semingguan saya nggak analisa, minggu lalu ya saya analisa IMAS. Waktu itu belum break 38 teman-teman. Belum break, jadi saya gunakan tren ini. Jadi saya gunakan tren turun ini ya. Tren turun yang merah ini, terus dia naik ke atas sampai 61 tapi kan nggak kuat. Jadi dia saat ini untuk support itu gunakan di 1050. Ya, 1050. Resistannya gunakan 1175 untuk IMAS. Kalau IMAS, kalau kita lihat dia tembus dari simetrik ini ya, bentuk simetrik. Saya anggap ini simetrik. Itu kalau pusatnya di sini berarti ya kalau turun ya dia bisa. Ini saya anggap sebagai target ya. Saya warnain ini hijau deh. Saya warnain hijau, saya geser. Ya targetnya bisa ke 850. Karena bentuknya ini symmetric triangle untuk IMAS. Nah, kita lihat IMAS asingnya gimana IMAS. Ya biasa aja sih, nggak terlalu ngefek untuk IMAS ini untuk asing maupun nggak asing ya. Oke teman-teman, update berikutnya singkat-singkat aja ERA ya teman-teman. ERA kan hari ini sudah berlaku stock splitnya ya. Dan untuk ERA ini kalau kita lihat dari tren naiknya ini sampai tanggal 2 sampai tanggal 10 Februari itu terus koreksinya itu sampai 23 wajar ya. Kemudian koreksi lagi ke 38 yang kuning ini wajar juga. Hari ini harganya mantul dari 38 ya, walaupun belum berhasil naik di retracement 23 lagi tapi masih seandainya apa ya istilahnya, setidaknya hari ini ada perlawanan untuk ERA. Untuk ERA support masih menggunakan 484 teman-teman, 484 dan 530. Ada pertanyaan, Pak, apakah ERA akan kembali lagi ke harga sebelumnya? Nah, ini kan ERA ini habis stock split ya. Bisa saja kembali ke harga sebelumnya, tapi kan ya tidak langsung seperti itu. Kalau orang melihat ERA ada prospek, ERA bagus earningnya seperti itu. Dan ERA ini kan bukan cyclical, saham cyclical. Jadi sangat mungkin pertumbuhannya dia stabil seperti itu, tidak dipengaruhi seperti halnya saham-saham komoditas seperti itu. Siklusnya itu istilahnya apa ya? Siklusnya itu rutin lah seperti itu, berlaku sepanjang tahun. Seperti itu. Kalau masa-masa pandemi seperti ini mungkin orang perlu online ini ya, online working dari rumah ataupun sekolah atau apa perlu gadget ya bisa jadi ini ya, kebutuhan untuk gadget masih tetap akan tinggi seperti itu. Tapi kan gadget bukan barang sehari 2 hari yang diperlukan kan, si setahun 2 tahun pegangnya kan seperti itu. Oke teman-teman, ini BJTM nih udah lama nggak saya analisa, saya berikan update untuk teman-teman. Secara tren masih bagus kok secara tren. Ya karena masih sampai 38 aja seperti itu ya. Koreksinya sampai 38.
Dan tidak ada yang ekstrim-ekstrim aja sih sebenarnya untuk BJTM nih. Lempeng aja ini barang sebenarnya. Ya koreksinya wajar aja sih, orang hari ini market turun ya dia ikut koreksi. Ya koreksinya sampai 38 di sini yang bukan di situ. Eh, koreksinya sampai 38 ya, sehari langsung 38 di sini. Terus kemudian ke 23 maksud saya, sehari 2 hari dari puncaknya langsung ke 23, kemudian ke 38. 38 naik lagi ya seperti itu. Kalau saat ini memang dia tutup di bawah MA. Memang tutup di bawah retracement 38 dari tren naiknya. Tapi bentuknya adalah hammer dan di sini ada banyak demand, banyak tahanan. Bentuknya hammer. Ya kita lihat dulu deh besok, walaupun hari ini bentuknya hammer, secara harga sebenarnya udah dead cross itu sejak tanggal 23 Maret udah dead cross. Nah, dead cross apakah area sini nih mampu menahan penurunan lebih lanjut? Kalau kita lihat kan candlenya hammer nih. Kita lihat besok deh. Kuat di atas 38 nggak? Kalau nggak kuat bentuk Marubozu, ya ada kemungkinan ke 60 ke 50 retracement yaitu di 740 bahkan ke 61 di 680. Tapi kalau kita lihat nih belum separah saham-saham yang koreksinya udah sampai 50, koreksinya sampai 61, 71. Kalau koreksi sampai 50 kan wajar orang ngantri ya di situ. Orang ngantri biasanya wajarnya di 50. Kayak area-area sini orang ngantri udah pada dapet nih, udah sempat dari 730, 740 sampai 910. Kalau sekarang masih di 38, bawah dikit. Secara tren masih lebih bagus daripada saham-saham lain yang koreksinya sampai 61, bahkan sampai 76. Rata-rata saham kalau udah koreksi sampai 76 itu sudah hampir ketemu di MA 200, kayak Inco, kayak Antam, seperti itu. Kayak di konstruksi juga ada beberapa kan tadi. Oke, ini BJBR teman-teman ya. BJBR ini juga lama ya nggak saya update ya. BJBR trennya juga sebenarnya nggak parah-parah amat, koreksinya sampai 50% aja nggak nyampe. Yang biru ini ya nggak nyampe. Tren dari September, Oktober sampai Januari pertengahan. Koreksinya tuh 23, 38, overshoot sedikit ya karena di sini ada demand. Kalau saat ini koreksinya tuh dia sampai 38, dia di bawah 38 teman-teman, di bawah 38. Jadi ada peluang sampai ke 50 atau di 1350. Dan juga saat ini ya karena harganya dia ini ya, tren naiknya kemarin nggak begitu kenceng. Jadi harganya ini cukup dekat juga dengan MA 200 di 1225. 1225 itu selisih 200-an aja teman-teman. Harganya udah tutup di bawah MA, ditutup di bawah retracement 38. Seperti hukum-hukum Fibo, kalau tutup di bawah 38 tuh peluangnya di 50 dan 61. Kalau hari ini candlenya Marubozu volume gede mungkin akan ke 61 cepat. Kita lihat volumenya. Ya, volumenya cukup besar teman-teman. Volumenya 3 hari ini cukup besar dalam turun ini. Jadi teman-teman mesti hati-hati juga ya. Nah ini. Cara volume besar, trennya gimana? Hampir breakdown support di 38. Kalau support 38 jebol ke 50 dan 61. Nah 50-nya tadi saya sebut di 1360. Kalau itu di retracement 50. Kalau retracement 61-nya itu di dekat MA 200 itu di 1230. Itu update saya untuk BJBR. Kita lihat untuk asingnya ya, BJBR kira-kira asingnya juga ya kalau kita lihat hari ini nggak melakukan aksi, 3 hari ini menjual. Ya mungkin ini impas aja nih, asing sell sama buy-nya impas aja. Oke teman-teman, ini saya update Crush ya. Crush itu tren yang saya gunakan tuh tren dari sekitar Desember teman-teman, tren naik ini. Udah koreksinya tuh udah sampai 50. Ya, udah 50 nih, separuh tren udah habis. Udah sampai 60 2 kali di tes ya teman-teman.
yaitu di bulan November awal sampai naik lagi di pertengahan November, maaf ya, dari pertengahan bulan Februari dan naik lagi dari awal Februari naik lagi di pertengahan Februari, terus kemudian turun, hampir sentuh lagi, naik lagi, terus turun lagi. Sekarang juga harganya sudah sentuh-sentuh di retracement 61. Secara koreksi udah ekstrim secara koreksi. Jadi kalau satu tren naik ya, dari dasar ini ke sini, ke atas nih ya. Jadi ini saya gambarkan ya. Dari dasar nih ke atas. Terus dia koreksi. Koreksinya udah sampai 61 itu udah ekstrim. Kalau lost doll atau tembus 61, teman-teman lihat. Dari area dia break sampai ke 590 tuh nggak ada yang namanya konsolidasi. Jadi kalau tembus dari 61 ini, kalau menurut feeling saya, ini tahanannya ada di sini. Di hijau ini. Alasan saya adalah di sini ada demand banyak. Dan di sini ada moving average 200. Ya seperti yang saya bilang tadi, rata-rata satu saham kalau koreksinya udah sampai 76, 61, 76, itu udah deket di moving average 200. Kita lihat volumenya. Volumenya sih ya standar-standar aja, tidak ada spike atau penurunan volume yang kenceng, nggak ada. Selama ini volumenya di bawah MA 5, di bawah MA 20, sehingga momentumnya bermain di bawah 0, nggak ada momentum seperti itu. Ya, sebenarnya ini membuktikan bahwa dalam setahun itu, satu saham tuh kalau naik ya nggak naik terus. Ada masanya saham itu sideways. Maka dari itu di sini teman-teman setting tradingnya juga harus ngikutin. Kalau masalah sideways seperti ini, ya nggak usah banyak-banyak kalau positioning seperti itu kan. Kita ikuti kondisi market aja. Itu crash, kita lihat crash ada informasi tambahan nggak? Nah hari ini asingnya banyak melakukan penjualan. Ya walaupun sebelumnya ya asing banyak melakukan pembelian. Ya mungkin kalau naik turun seperti ini ya mungkin teman-teman anggap impas saja lah. Nggak usah terlalu diperhatikan asing buy atau sell seperti ini. Karena kondisinya memang masih sideways sekarang. Sekarang masih sideways. Kalau asing mungkin kan para big fund ya. Mereka tidak sehari 2 hari memegang barang, beda sama kita. Naik dikit aja udah bingung pengen take profit. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, saya update. Berikutnya adalah ITMG, Indo Tambang Raya Megah. ITMG hari ini gimana teman-teman? Waduh, hari ini. Nah, seperti ini teman-teman. Ini saya bikin kotak ini bukan hari ini ya. Ini saya bikin kotak ini adalah kemarin-kemarin. Dan ini juga saya bikin bukan hari ini. Artinya apa? Ya artinya kalau kotak yang warna merah ini adalah kotak konsolidasi. Dia break dari kotak itu ya turun. Dan turunnya saat ini untuk ITMG ya dia udah hampir tembus yang retrace rate nolnya. Artinya kalau besok market tidak bagus dan kalau kita lihat di sini dia tidak ada banyak tahanan, tidak ada banyak demand, ada kemungkinan untuk ITMG ini akan ke MA 200-nya di 10.200. 10.200. Dan kalau kita lihat nih ke samping, ada nggak tahanan-tahanan ini ya, maksudnya ada nggak demand-demand yang menahan harganya itu? Kok kayaknya cuma di area sini teman-teman. 9.000-an. Ya di sini ada sih teman-teman, saya tadi nggak lihat ya, di sini ada. Ya mungkin area hijau yang panjang ini bisa menjadi penahan dari penurunannya ITMG. Kita lihat untuk di sini ITMG, aduh asingnya banyak besar nih, banyak nih melakukan penjualan untuk asingnya. Saya jarang sekali trading, nggak pernah malah trading ini barang ya. Saya lanjutkan PTBA teman-teman ya, ini permintaan teman-teman juga. Ya saham sebagus apapun teman-teman, kondisi saat ini ya tetap kepengaruh kok.
Ini garis yang saya bikin berapa hari yang lalu. Hari ini cuma dites aja ya karena ada banyak demand di sini. Ada garis ini juga jadi support ya, support yang paling dekat. Support yang paling dekat yang biru ini support yang paling dekat. Kalau saat ini untuk PTBA untuk resistan ya gunakan aja 2670. Supportnya yang paling real ya low-nya candle ini boleh di 2580 atau gunakan retracement 23 di 2560. Jadi gimana ini? Ya titik pentingnya garis biru itu teman-teman. Kalau garis biru ini di break ya berikutnya ya di 2560. Itu memang kondisi market lagi seperti ini, sama apapun ya pasti akan ngikutin. Volumenya di bawah MA5 dan MA20 sih nggak signifikan ya seperti itu. Kita lihat asingnya juga sell dari tanggal 24. Asing cenderung keluar. Setelah itu adalah oke, teman-teman saya lanjutkan ke TPIA ya. TPIA ini saham biasanya saya analisa dengan TKIM NKP. TPIA di video sebelumnya saya sampaikan ini barang beda pergerakan. Beda memang dengan TPIA INKP TKIM ya. TPIA kemarin bagus, hari ini hanya main di MA5 aja, sentuh aja. Dan hampir sentuh high-nya di 11.350. Kalau sentuh high-nya, bertahan di atas high-nya, targetnya 12.600. Ini barang bagus benar teman-teman. Ini barang bagus. Secara pergerakan dari 15 Maret dia perfect bullish. Secara pergerakan dari 15 Maret itu perfect bullish. Jadi area yang saya kotak ini teman-teman. Nah ini perfect bullish dia. MA5 di atas 20, di atas 200. Dan ini barang jauh dari MA 200-nya. Kalau kita lihat tadi, asingnya walaupun hari ini sell ya. Saya nggak tahu apakah termasuk saham yang akan dikurangi oleh BPJS. Saya nggak tahu apakah BPJS pegang saham apa. Seperti itu kan hari ini ada berita ya teman-teman ya. Nah seperti yang teman-teman lihat ya, ini ada berita ya, saya cuplikan dari ini. Nah ini sentimen negatif dalam negeri muncul juga dari ini apa nih? Wacana pengurangan investasi saham dan reksadana BPJS ketenaga kerjaan. Nah itu teman-teman ya. Oke teman-teman. Saham berikutnya adalah UNTR, United Tractor ya teman-teman. Kalau dilihat nih seperti ini, ya sebenarnya United Tractor juga saat ini sedang di bawah. Di area-area ini banyak sekali terdapat demand-nya masih di bawah dari tren turunnya ini ya. Untuk UNTR masih memiliki support di 20.900-an, untuk resistnya di 22.750. Untuk harga hari ini bagus sih, terjadi golden cross MA5 ke 20. Dan besok kalau market bagus akan menguji 22.300. 22.300 itu MA 200. Jadi kuat nggak dia bertahan di MA 200 besok? Seandainya besok kuat naik seperti itu. Masih area-area spekulatif nih teman-teman, kalau mau kumpul-kumpul dan tahan maksudnya apa ya, kuat di bawah turun-turun seperti itu mungkin apa ya istilahnya, tahan banting lah. Kalau teman-teman seperti itu, area sekarang ini area spekulatif sih, area spekulatif buy karena masih di 0 sampai 23. Ya kalau masuk mungkin diatur aja jumlahnya, jangan sampai banyak seperti itu. Walaupun kalau kita lihat sebenarnya di titik sekarang ini udah area murah, area yang banyak ininya supportnya. Ini di hijau ini semua supportnya. Ya, di atasnya sendiri juga, di atasnya di 23 sampai 38 ini banyak areanya juga, area apa istilahnya, demand-nya, pendukung. Baru akan cantik kalau di atas 36, 38 di sini. Nah, ini baru cantik. Kalau sekarang orang masih nunggu konfirmasi ini beneran atau cuma naik sesaat aja seperti itu.
Oke teman-teman, saya kira cukup. Ada 19 saham. Oh ya, tambah lagi teman-teman. Nah, saham berikutnya adalah Astra International teman-teman ya. Ini Astra International, saya bikin garis 3 warna merah ini, blok warna merah. Ini kan kemarin saya bilang bahwa untuk Astra saat ini, saat di kota ini adalah support. Jadi sebelumnya ini resisten jadi support, sekarang jadi support lagi, jadi support. Itu dari tren naiknya itu koreksi 61. Saya sudah bilang tadi, saham-saham yang koreksinya sampai 61 itu rata-rata udah dekat sekali dengan MA 200 nih yang saya tunjuk ini. Dan hari ini Astra breakdown MA 200 sekaligus break di sini teman-teman, di 61. Break 61 berarti kalau kebiasaannya adalah tinggal tunggu aja ada price action nggak yang menahan penurunan dari Astra ini. Karena Astra udah koreksi di 61 ini. Sudah 61, udah dalam. Nah, kita lihat besok ya. Karena di sini ada candle-nya hari ini yang di sini, ya. Terus historinya juga dia ada mantul di sini. Hari ini mantul juga sih. Nah, besok seperti apa? Karena kalau kita lihat di area kirinya ini banyak sekali tahanan untuk, banyak sekali demand-nya untuk Astra ini. Ini saham koreksinya udah sangat ekstrim ke 61. Kita cek asingnya apakah banyak melakukan penjualan. Ya, ternyata banyak melakukan penjualan teman-teman. Oke teman-teman, itu sudah 20 saham yang saya update teknikalnya hari ini. Saya udah buatkan timestamp-nya atau time codes-nya, silakan teman-teman pilih. Semoga video ini memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa teman-teman sharing ya, video ini sharing supaya channel saya ini bisa berkembang seperti itu. Saya melihat ternyata hanya sekitar 20% saja yang subscribe channel saya. Selebihnya hanya melihat seperti itu. Jadi silakan teman-teman subscribe, silakan teman-teman share ke teman-teman yang lain. Semoga video-video saya ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya.